Sangoku, Luffy, begitu banyak protagonis manga yang menjadi simbol keberanian dan tekad. Melawan mereka, berdiri musuh-musuh yang brutal, tak berperasaan, kuat atau licik dan kejam. Namun yang menarik, seringkali para penjahat ini mencuri perhatian dan menjadi lebih memesona daripada pahlawan itu sendiri. Hari ini, kita akan menjelajahi bersama 12 antagonis paling mengesankan yang pernah diciptakan dalam dunia manga. Light Yagami. Kita mulai dengan karakter yang mengaburkan batas antara pahlawan dan penjahat. Muda, secara intelektual tak terkalahkan, penuh perhitungan, dan terisolasi. Ia memiliki salah satu pikiran paling mengganggu dalam daftar ini. Kehidupannya berubah gelap setelah menemukan Death Note, sebuah buku yang mampu mencabut nyawa hanya dengan menuliskan nama. Light adalah seorang idealis, dan ambisinya untuk menghilangkan semua penjahat awalnya terlihat mulia. Tujuannya, memurnikan dunia dari kejahatan dan menciptakan utopia di mana ia akan menjadi penguasa. Misi yang megah dan sangat arogan, yang perlahan menggerogoti kewarasannya, membawanya pada takdir yang tak terelakkan. Teror sesungguhnya, ia mencerminkan kemanusiaan kita sendiri. Jika kita memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang hidup atau mati tanpa konsekuensi, siapa yang bisa mengatakan sejauh apa kita akan melangkah? Tetsuo Shima, Tetsuo Shima, Tetsuo Shima. Awalnya, sahabat terbaik sang protagonis. Dia yang paling lemah di kelompoknya. Hidup di tepi, seperti seorang paria. Namun, berbeda dengan yang lain, kekecewaannya berubah menjadi kebencian, membuatnya menolak mereka yang dulu dianggap sekutu. Hidupnya berubah drastis setelah sebuah insiden yang memicu kemampuan telekinetik yang mengerikan dalam dirinya. Diperkuat melampaui batas manusia, dia tidak ragu untuk menghabisi mantan rekannya. Bebas dari ketidakamanan dirinya sendiri, Tetsuo bangkit sebagai diktator yang kejam. Kehilangan sebuah lengan akibat terkena sinar orbital, tetapi dengan kekuatannya, ia mengubah kehilangan itu menjadi keuntungan, menggantikannya seketika dengan anggota mekanik. Sepanjang perjalanannya, Tetsuo berjuang untuk mengendalikan kekuatan yang semakin menguat, menggerogotinya dari dalam. Ia tenggelam dalam ultra kekerasan, narkoba, dan terpuruk dalam ketidakstabilan. Tubuhnya tak berdaya di hadapan energi yang begitu besar, mengalami mutasi mengerikan hingga berubah menjadi sesuatu yang monstrous dan luar biasa. Sebuah makhluk mengerikan dan cacat dalam klimaks yang menghancurkan. Sungguh menjijikkan. Eto Yoshimura, seorang wanita muda dengan tinggi hanya 1,51 m dan berat 44 kg. Tidak seperti gambaran khas seorang penjahat yang mengesankan. Meski begitu, Eto jauh dari sekadar korban tak berdaya. Ia sadis, eksentrik, dan memimpin sebuah masyarakat rahasia ghoul. Jika ia tidak ragu membunuh manusia, ia juga tidak menunjukkan belas kasihan saat melahap sesama jenisnya. Sekilas, ia mungkin terlihat rapuh dan manipulatif, tetapi ia adalah antagonis yang menakutkan, yang wujud aslinya akan mengejutkan banyak orang. Di balik semuanya, tujuan organisasinya tidaklah absurd. Membangun dunia di mana ghoul bisa hidup tanpa dikejar-kejar oleh manusia. Madara Uchiha, Orochimaru, Pain, Naruto, daftar antagonis yang tak terlupakan sangat panjang, namun tidak ada yang mencapai kebesaran sang pendiri Konoha dan legenda Uchiha Madara. Dia menggabungkan kekuatan ilahi dengan kecerdasan strategis yang tak tertandingi. Sejak bab-bab awal, pengaruhnya merasuki setiap konspirasi alur cerita, termasuk rencananya yang cermat untuk kembali dari kematian. Namun, yang benar-benar membedakannya adalah penguasaannya yang mutlak di medan perang. Siapa yang bisa melupakan momen epik ketika dia menghancurkan sendiri seluruh pasukan dan prajurit terhebat di dunia shinobi? Tujuannya mungkin terlihat gila, tetapi tidak tanpa tujuan. Menjerumuskan dunia ke dalam mimpi ilusi agar semua hidup dalam harmoni, bebas dari penderitaan. Dan tentu saja, agar dia memerintah sebagai dewa dunia baru itu. Bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri sifat aslinya. Aizen Sosuke, pada awalnya, ia hanya tampak seperti karakter lain yang tenang, arogan, dan licik. Namun, kenyataannya jauh lebih suram. Seorang ahli manipulasi, mampu memeragakan kematiannya sendiri, dan mengorbankan sekutu sebagai bidak dalam permainannya. Aizen melakukan hal yang tak terpikirkan, menipu para dewa, mencuri rahasia mereka, dan bersekutu dengan monster terburuk untuk menantang langit itu sendiri. Kekuatan sejatinya baru terungkap jauh kemudian, meninggalkan penggemar dan musuh dalam keterkejutan. Ambisi
Ambisinya menjadi dewa di atas dewa, entitas tak berperasaan yang mengamati penderitaan tanpa campur tangan. Ia berusaha menciptakan kembali alam semesta yang sempurna, tentu saja di bawah kekuasaannya yang mutlak. Frieza, pangeran alien dengan kekuatan dahsyat, Algojo planet Vegeta, dan diktator yang tak kenal ampun, ia merupakan puncak kejahatan dalam shonen. Ambisinya, sebenarnya ia tidak memiliki ambisi sejati. Ia kuat dan ingin tetap demikian. Sifat kejamnya bersenang-senang dengan menaklukkan segala yang hidup. Reputasinya lahir dari teror yang dipancarkan kekuatannya. Setiap kali ia dikira telah dikalahkan, ia berubah wujud dan muncul lebih menakutkan. Hanya ketika Goku berada di medan perang, secercah harapan muncul. Namun tidak ada yang cukup, ia selalu mempertahankan keunggulannya. Momen penentuan baru tiba saat ia membunuh Kuririn, transformasi menjadi Super Saiyajin, dan titik balik legendaris. Manusia dalam botol, sosok penuh teka-teki. Makhluk buatan hasil alkimia, terkutuk untuk tidak menghirup udara dunia tanpa lenyap, namun tetap menjadi salah satu pembantai terbesar dalam manga. Ia akan memusnahkan seluruh kerajaan demi menciptakan tubuh yang hampir tak bisa dihancurkan, mengorbankan jutaan nyawa. Menyebut dirinya sebagai ayah dan berwujud manusia, ia kemudian membuang semua emosi yang dianggap lemah, menciptakan homunculus, perwujudan dari 7 dosa. Menyadari ketidaksempurnaannya, ia mendambakan kesempurnaan ilahi. Dan untuk itu, ia memiliki rencana, bisa dibilang kreatif, menawarkan 50 juta jiwa untuk memancing Tuhan turun ke bumi dan melahapnya. Sesederhana itu. Dan tahukah kamu, ia berhasil. Ia menjadi makhluk tertinggi, mampu menciptakan matahari di telapak tangannya. Di hadapan ini, muncul pertanyaan, bagaimana protagonis bisa mengalahkannya? Hisoka Moro. Hisoka termasuk dalam garis keturunan antagonis yang gila namun memikat. Badut, androgini, sosiopat, licik, dan kejam, definisi dari penjahat sempurna. Motivasi dia, sekadar membunuh. Dan lebih baik jika korbannya kuat. Dia bahkan membantu hunter muda yang berbakat hanya untuk mencoba membunuh mereka nantinya. Pada dasarnya karakter ini tidak terlalu orisinal, mengingatkan pada figur seperti Joker atau Kafka dari Final Fantasy. Namun di masanya, dia merupakan salah satu kemunculan pertama archetype ini di manga. Memilih penjahat besar di One Piece itu rumit. Ada banyak opsi mencolok, mulai dari Laksamana menakutkan Akainu hingga Doflamingo yang kejam. Namun, jika ada satu karakter yang menantang semua ekspektasi, itu adalah Barba Hitam. Awalnya digambarkan sebagai figura tidak penting, fisik lemah, dada berbulu, dan gigi ompong. Dia tidak menunjukkan karisma atau kekuatan yang jelas. Namun, ternyata dia adalah jenius kejahatan. Semua indikasi menunjukkan bahwa dia merancang dengan cermat kebangkitannya sejak awal. Bermula sebagai pelaut biasa, dia membunuh kawannya sendiri untuk mencuri buah kegelapan. Kemudian, dia mengumpulkan kru yang tangguh dengan para penjahat paling berbahaya di dunia. Dalam pertempuran Marineford, dia menghabisi pria terkuat di dunia, menobatkan dirinya sebagai kaisar, dan mendapatkan Akuma no Mi-nya. Tidak ada bajak laut yang mencapai pertumbuhan sedemikian pesat. Blackbeard masih diselimuti misteri yang memicu berbagai teori. Tujuan sebenarnya, potensi aslinya, dan teka-teki yang mengelilinginya tetap tidak diketahui. Satu-satunya kepastian adalah bahwa dia mungkin akan menjadi lawan terakhir Luffy dalam narasi ini. Akhirnya kita mencapai podium dengan 3 antagonis yang tak terlupakan dari alam seinen. Di dunia yang gelap sekaligus brutal. Kita buka dengan Rao yang megah. Dengan tinggi 2,10 meter dan berat 149 kilo, saksikanlah raksasa ini. Dia menjelajahi dunia untuk menguasai teknik bela diri demi menjadi pejuang tertinggi. Dikenal sebagai Ken-O, penguasa tinju. Satu serangannya dapat melenyapkan semua yang dilaluinya, menghancurkan tubuh menjadi debu. Tekadnya tak tergoyahkan, dan halangan seperti gedung atau gunung dihancurkan dengan tinjunya sendiri ketika menghalangi tujuannya. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Kenshiro, Rao menemui ajal tanpa penyesalan, mengarahkan pukulan mematikan pada dirinya sendiri dan tetap berdiri tegak dengan tinju terangkat menantang langit. Griffith. Di sini kita memiliki sosok karismatik yang menonjol bukan hanya karena kepribadiannya, tetapi terutama karena tindakannya. Seorang pemimpin luar biasa, terbelah antara cita-cita mulia dan ambisi yang tak terkendali. Yang terakhir inilah yang menang, membawanya ke jurang kehancuran. Melalui sebuah
artefak mistis, ia memicu ritual mengerikan, mengorbankan sekutu dan bawahan dalam lautan darah setan. Hanya 2 yang selamat ditandai dengan luka fisik dan emosional yang abadi. Salah satu dari mereka menyaksikan kekasihnya dilanggar oleh Griffith sendiri, sementara kehilangan anggota tubuh dan penglihatan di satu mata. Meskipun tindakannya menjijikkan, Griffith mewujudkan antitesis sempurna. Berubah menjadi entitas setengah dewa, obsesi tunggalnya adalah menundukkan dunia di bawah kekuasaannya yang mutlak. Di puncak, hanya satu yang bisa berkuasa, dan takdir itu jatuh pada Dio. Antagonis utama dari JoJo's Bizarre Adventure, Dio Brando adalah perwujudan kekejaman, mampu melakukan kekejian apapun dalam perjalanan dominasinya. Ia mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi dalam saga, memusnahkan sang protagonis secara tak terbantahkan di volume kelima. Namun kejahatannya tidak berhenti di situ. Dio merancang siksaan yang cermat, melanggar kekasihnya, meracuni ayahnya sebelum membunuhnya di depan matanya, dan memuncaki horor itu dengan membakar rumah serta semua kenangannya. Tahun-tahun kemudian, ia kembali melalui transplantasi mengerikan dengan kepalanya menyatu pada tubuh pahlawan pertama. Kebenciannya begitu mendalam. Salah satu episode yang menggambarkan kegilaannya. Saat menyerang sebuah kendaraan, ia mencabut gigi pengemudinya, memaksanya menabrak pejalan kaki yang tak bersalah. Kekuatannya tetap terselimuti misteri, hingga pertarungan penentu di musim ketiga menjadi legenda. Teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format yang sama termasuk spasi, jeda baris, dan paragraf. Legenda dibuat oleh komunitas Amara. Org Rolla yang gila dari karakter ini adalah, bahkan setelah lebih dari 3 dekade, dia tetap menjadi penjahat paling keren yang pernah ada. Aku dan kebanyakan dari kalian bahkan belum lahir ketika dia pertama kali muncul di manga. Dia menjadi standar tertinggi, antagonis yang membentuk semua yang lain. Dan itu sungguh luar biasa, sialan. Seperti yang ditunjukkan dalam video, ada penjahat dari berbagai jenis, jauh dari sekadar karikatur. Yang menggerakkan mereka adalah ego dan haus akan kekuasaan. Itulah keajaiban manga. Para penjahat adalah katalis evolusi, baik untuk alam semesta tempat mereka berada, maupun untuk para pahlawan itu sendiri. Itulah mengapa mereka begitu kuat dan berkesan. Tapi cukup bicara. Aku yakin kamu punya favoritmu sendiri, kan? Sebut di komentar. Aku tahu akan ada perdebatan, mungkin aku melewatkan seseorang, kamu bisa tidak setuju. Tapi tinggal bilang saja, kita bisa bertukar pikiran. Kalau suka bahkan bagikan dan beri like. Ini video pertama kami tentang manga, tapi kami hidup untuk ini dan semoga kalian menikmatinya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.